Kalau bank syariah kayak gini, saya akan beli motor itu, saya jual kembali sama kamu, gitu ya. Kayak gitu. Misalkan saya punya modal, saya punya uang 10 juta, saya belikan motor untuk saudara saya yang mau mencicil sama saya, misalkan gitu. Saya belikan motor itu 10 juta, tapi saya jual sama kamu 12 juta ya. Saya dapat untung 2 juta. Dicicil sama saudara saya 10 kali. Kalau telat tidak ada bayar, tidak ada denda, kemudian tidak ada perubahan harga, sampai akhir pembayaran ya tetap 12 juta. Paham itu? Itu boleh. Namanya murabahah. Namanya teman-teman mendapatkan keuntungan. Paham ya? Tapi kalau riba itu bank konvensional atau leasing, saya mau kredit motor harga 10 juta. Oke. Saya belikan motor kamu 10 juta, berarti kamu punya utang sama saya 10 juta. Punya hutang sama saya 10 juta, saya akan kasih tambahan 2,5%, 2,5%, 3,5%, atau 1%. Riba. Ketika bunganya ada perubahan, maka nanti harganya akan naik. Ketika ada telat bayar, maka kena denda. Betul? Itu teman-teman yang namanya riba. Apakah tanda-tanda teman-teman seperti itu? Kalau tanda-tanda teman-teman itu ngambil KPR, ngambil mobil, ngambil motor, pinjaman ke bank, ada tanda-tanda bunga berbunga, dan ketika ada pembayaran telat, teman-teman ada telat bayar, ya, ada telat bayar, ada denda, maka itu riba. Oke teman-teman, alhamdulillah doa dari teman-teman tadi pagi untuk Ananda Muhammad mendapatkan medali emas dan perak, alhamdulillah ya. Untuk Muhammad Nufail Akhtar, alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman untuk doanya tadi pagi yang mendoakan Ananda Muhammad Akhtar ya. Alhamdulillah ini saya bisa ke PON ya teman-teman ya, Porda PON ya, insya Allah. Teman-teman doakan terus ya. Itu adalah anak dari jemaah kita muhasabah. Terima kasih teman-teman untuk doanya, alhamdulillah. Baik, yuk teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plus-nya, klik tombol loncengnya ya. Kalau untuk arisan bagaimana? Arisan hati-hati, arisan boleh tetapi tidak diperbolehkan ketika arisan 20 tapi ditambahkan 21, nggak boleh sama sekali, tinggalkan. Kemudian kalau beli arisan boleh nggak boleh. Arisan nanti saya dapat tanggal 30, saya jual sama kamu lah. Saya harusnya dapat 10 juta, saya jual sama kamu jadi dapat 8 juta saja sini. Saya butuh uang sekarang, nggak boleh. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu nggak boleh, itu riba. Oke ya. Kemudian, saya pinjam uang ke bank 10 juta, saya ambil pinjaman ke bank, saya, mohon maaf teman-teman sebentar. Kemudian saya belikan motornya cash, ribanya pinjaman ke bank. Paham ya? Saya ambil ke bank, pinjam uang 100 juta. Dari 100 juta ada bunga 2,5%, 1,5%, atau 0 sekian persen, itu riba. Saya belikan mobil cash, yang riba adalah pinjaman ke banknya. Paham? Paham ya, semoga bisa dipahami. Oke. Kalau kerja di bank itu bagaimana? Kalau kerja di bank, teman-teman, disarankan sama ulama cari yang lain kecuali bank syariah. Nggak ada yang bilang haram, tidak ada, belum ada, tetapi disarankan untuk cari tempat yang lain, disarankan. Ya. Kalau koperasi gimana? Koperasi simpan pinjam. Nih, perhatikan ya, saya jelaskan biar paham. Koperasi itu koperasi seperti apa? Teman-teman nyimpan uang di koperasi bagi hasil. Kemudian koperasi itu keuntungannya dari pinjaman. Dari anggota meminjam,
1 juta jadi 1.200.000. 200 itu yang akan dibagikan kepada anggotanya keuntungannya itu riba. Orang-orang terkena riba, maka peminjam yang meminjamkan, saksi, 2 saksi, dan pencatat hutang. Itu kena riba. Hati-hati teman-teman, jangan diabaikan. Karena saya hancur bisnisnya, hancur semua. Ya, hartanya hancur. Di atas 3 miliar itu saya semua dari riba. Kalau kur gimana? Banyak ada orang yang mengatakan kalau kur itu bukan riba. Tapi kalau saya mengatakan itu riba karena saya ngalamin dan hancur juga saya dari kur. Hancur semua. Gini. Sewa, boleh nggak kalau sewa? Bunda, kalau gadekan sawah itu boleh nggak digarap? Tidak boleh digarap. Gade rahan, gade menitipkan barang untuk menjamin pinjaman. Nih, saya butuh uang 25 juta, saya gadekan tanah, saya gadekan sawah. Kemudian saya dapat 25 juta, saya ngembaliin sama dia ya 25 juta. Sawah itu tidak boleh digarap sama yang memiliki uang. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Gade itu tidak boleh dipakai sama yang memiliki uang. Gak boleh digarap. Itu riba. Ya, riba, gak boleh. Oke, untuk deposito nanti saya jelaskan. Kemudian, motor. Teman-teman gade motor. Kemudian motornya dipakai untuk ngojek, mendapatkan penghasilan, nggak boleh. Tidak boleh memanfaatkan ya barang gadean untuk didapatkan keuntungan, karena sama aja tambahan dari pinjaman itu hasilnya akan didapatkan sama pemilik uang, maka nanti itu dihitung sebagai tambahan, sebagai riba. Tapi kebanyakan gade digarap sama yang punya uang, nggak boleh Mbak Anggra ini. Itu akan hancur kehidupannya. Nggak akan berkah hidupnya. Ya. Oke, perhatikan. Gade sama sewa itu beda. Sewa mobil boleh nggak? Boleh. Berapa lama digunakan? Boleh? Boleh. Sewa. Sawah saya sewa ya, saya akan tanami. Boleh? Boleh kalau sewa. Sewa tanah untuk digarap itu boleh, tapi gade nggak boleh. Ya. Kalau gade, ya, kalau izin sama yang punya sawah, nggak boleh sahabatku. Ya, nggak boleh. Itu biasanya awas ada unsur paksaan di sana. Karena kepepet. Saya sarankan teman-teman yang mau menggadekan sawah. Ayo garap aja sawahnya, nanti hasilnya digunakan untuk bayar. Itu yang bagus. Kalau teman-teman mau ngambil keuntungan dari gadean sawah orang lain untuk kita, mendingan nggak usah. Ya, jangan ambil keuntungan. Kalau kita nolong orang 25 juta gadekan sawah ke kita hanya untuk jaminan, nanti akan dibayar tanggal 5. Tanggal 5 misalkan nggak bisa bayar, maka jaminan sawah yang pertama tidak boleh memiliki sawah itu. Jual dulu sawahnya, harganya berapa baru bayar ke kita berapa. Banyak orang-orang yang begini. Saya gadekan nih handphone. Ya. Dengerin ya. Saya gadekan handphone. Handphone harga misalkan 10 juta. Saya hanya butuh uang 5 juta. Saya bayar tanggal 5. Oke, perhatikan. Yang pertama, tidak boleh memakai handphone. Yang kedua, ini dengerin kalau masalah gade ya. Kemudian yang kedua, kalau tanggal 5 nggak bisa bayar, handphone bukan jadi milik pemilik uang. Handphone bukan jadi pemilik uang. Bukan jadi milik pemilik uang. Kebanyakan orang, kalau nanti nggak bisa bayar tanggal 5, ini handphone milik saya ya, itu salah total, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kebanyakan seperti itu. Kalau tanggal 5, janji tanggal 5, ini nggak diambil, kemudian nggak dibayar,
Sedangkan yang memiliki uang itu butuh, silahkan teman-teman kasihkan handphonenya disuruh jual. Kalau misalkan mau dijual sama yang memiliki uang, ya udahlah beli aja handphone saya sama kamu, ya udah sisanya. Paham teman-teman di sini? Hati-hati ya, karena riba itu tidak akan membawa keberkahan sama sekali. Nggak akan membawa keberkahan, hancur nanti. Orang-orang yang digadekan sawahnya, orang-orang yang menggadekan sawahnya, kemudian sawahnya digarap sama pemilik uang, hancur dia hidupnya. Nggak akan berkah, beneran. Kalau motor, sama motor. Gini, saya gade motor, 25 juta. Jangan 25. Motor itu biasanya 10 juta ya. Saya titipkan motor sebagai jaminan, saya pinjam 10 juta. Jangan digunakan untuk mengambil keuntungan. Kalau misalkan, Bu, ini saya titipkan motor ya Bu, saya gade motor, saya titipkan motor ini sebagai jaminan. Ya, saya butuh uang 10 juta. Kalau ibu mau pakai untuk ngantar sekolah misalkan, ya boleh, nggak apa-apa. Misalkan, itu bisa boleh, tetapi jangan diniatkan misalkan gini. Boleh, ini kamu boleh gadein motor sama saya, tapi sama saya motornya mau saya gunakan untuk bisnis, itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Tapi kalau misalkan yang meminjam uang atau yang menggadekan, nanti kalau ibu pakai untuk antar sekolah misalkan, boleh silakan dipakai. Ya, paham ya? Harus paham, tidak boleh mengambil keuntungan dari gade barang, nggak boleh. Tapi kalau sewa boleh. Hati-hati, beda. Ya. Paham ya? Antara sewa sama gade, teman-teman sudah paham? Jangan sampai salah ya. Oke. Kemudian, ini putus-putus kah? Putus-putus kah teman-teman? Kalau kur gimana? Kur itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau saya meyakini itu riba. Kenapa? Karena saya juga kur dan hancur semua bisnis saya. Oke? Paham? Apalagi? Ada lagi teman-teman? Kalau rental motor itu kan sewa ya? Ya? Sewa. Oke, bedanya apa Bunda? Bank syariah sama bank lainnya. Bank syariah itu akadnya beda dengan bank konvensional. Bank konvensional dia itu pinjamannya itu dihitungnya kelebihannya dari bunga. Contoh, ya, bank konvensional atau pinjaman online atau leasing yang konvensional, perhatikan, ya. Nggak apa-apa Mama Lutfi, kalau misalkan udah ada dipersilahkan sama yang menitipkan motornya ya. Yang penting jangan ngambil untuk bisnis, jangan. Oke, perhatikan baik-baik. Ini bank konvensional. Bank konvensional, dia itu misalkan bank konvensional, leasing, saya mau ambil motor. Saya mau kredit motor. Maka kalau bank bukan syariah, maka dia akan hitungannya adalah pinjaman uang. Kamu harga motornya berapa? 10 juta. Maka dari 10 juta itu yang dihitung. Kamu punya hutang ke saya 10 juta, kemudian nanti akan ada tambahan bunga 2,5%, 3,5%. Atau 1,5% atau 0 sekian persen. Pokoknya bunga, ada bunga. Dari 10 juta dibungain. Paham? Ketika ada keterlambatan bayar, maka kena denda. Itu riba. Tanda-tandanya, coba teman-teman tanda-tandanya kayak gitu nggak? Kalau telat bayar ada denda. Benar? Oke, kemudian kalau bank syariah, dia itu akan membelikan motor kita dulu, kemudian dia jual lagi ke kita, ya, jual lagi ke kita, misalkan dari 10 juta jadi 15 juta. Maka 15 juta, 5 jutanya berarti keuntungan, itu boleh. Kemudian nanti teman-teman, setelah pembayaran 10 kali, misalkan dicicil 10 kali, itu tetap 15 juta. Tidak ada tambahan harga, tidak ada bunga, tidak ada denda kalau misalkan telat bayar. Ya. Ya, kalau syariah ada dendanya, syariah ada bunganya, itu syariahan. Hati-hati.
Ya, bank syariah itu ada yang nggak murni, tetap ada ribanya, hati-hati. Saya doakan teman-teman membeli mobil cash, membeli motor cash, ya, memiliki usaha tanpa harus pinjam bank. Oke? Semangat ya untuk bisa hijrah dari riba. Oke, saya akan kasih tahu. Kalau bayar tagihan telat, bayar kena denda, ya itu riba. Oke ya. Kemudian sebentar teman-teman, ini ada pertanyaan sebentar ya. Kalau sama saudara di sawah digarap di kampung tapi tidak ada hasilnya, bagaimana? Maksudnya? Pokoknya kalau gade tidak boleh dimanfaatkan, tapi kalau sewa boleh. Kalau begadian silahkan pegadian syariah. Kalau begadian syariah itu ada biaya sewa, ya, itu akadnya beda dengan konvensional. Kalau konvensional dia hitungannya adalah bunga, itu nggak diperbolehkan. Hati-hati ya. Oke, yuk teman-teman, kita langsung untuk membahas bahaya dari riba, bahaya dari hutang riba. Teman-teman sudah tahu ya. Kalau bank syariah itu akadnya beda dengan bank konvensional, tetapi awas hati-hati karena bank syariah juga ada yang masih pakai konvensional. Semangat ya.